akan dimoderatori oleh beliau Ustadz Supriyadi Abu Raihana LC. Beliau adalah direktur atau mudir dari Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Provinsi Jawa Tengah, dan beliau juga mudir dari Ma'had Ali Muhammad Nasir Dewan Dakwah Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah beliau kedua pembicara sudah hadir di antara kita. Untuk tidak berlama-lama, monggo kami persilahkan bisa maju ke depan kepada beliau para pembicara dan juga moderator. Monggo silahkan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Supriyadi LC untuk memandu acara tablik akbar pagi hari ini. Monggo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan duduk sejenak bermajelis bersama dalam rangka tablik akbar yang mengusung tema tantangan mendidik anak di era digital. Karena ini semua adalah tantangan kita bersama Bapak Ibu. Di tengah perkembangan zaman yang luar biasa ini, kita dituntut menjadi orang tua yang cerdas. Bahkan Umar bin Al-Khattab pernah mewasiati anaknya itu atau mewasiati kepada kaum muslimin agar mendidik anak-anak itu, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zaman kalian. Karena sesungguhnya zaman kalian itu beda dengan zaman kita. Ini membuktikan bahwa di tengah perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan parenting pun juga senantiasa berkembang. Maka dari itu, insya Allah pada kesempatan pagi ini kita ingin mengangkat tema ini, yaitu mengenai pendidikan anak di era digital. Dan insya Allah kita sudah menghadirkan dua pembicara yang pakar di dalamnya. Nah, sebelum kita berkenalan lebih jauh, saya akan sedikit membacakan CV beliau-beliau ya. Yang pertama adalah Al-Ustadz Muhammad Nur Islam, Dr. Muhammad Nur Islam MPD, Master Pendidikan Islam ya berarti. Beliau adalah Mudir Pondok Pesantren Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta. Masih aktif berarti Islamnya. Ya, kemudian yang kedua Ketua Yayasan Menara Quran Hidayatullah Surakarta. Ya, saya rasa Bapak Ibu yang tinggal di sekitar Solo Raya sudah gak asing dengan beliau gitu. Dan yang kedua adalah Dr. Haji Ramadan Abdani Abu Syifa. Beliau ini berasal dari Pontianak dan belum lama di Solo ya Ustaz ya. Jadi tadi kita sempat ngobrol sebentar, ternyata beliau belum bisa bahasa Jawa. Jadi nanti kita
mungkin akan pakai full bahasa Indonesia saja biar beliau paham juga. Nah, untuk aktivitasnya, beliau sekarang di Dokter Klinik Umat dan Amanah Medika di Karanganyar. Dan yang kedua sebagai narasumber seminar dan pelatihan seputar keluarga anak remaja, kesehatan dan pendidikan. Beliau memiliki Instagram, YouTube dan Telegram. Ini bisa dicatat Bapak Ibu. Abu Syifa Sahabat Anak. Abu Syifa Sahabat Anak. Kemudian sebelum masuk ke acara lebih lanjut, saya ingin memberikan sebuah gambaran rundown acara kita hari ini. Karena kita ini terbatas nih sampai jam 11 saja, maka harus pandai-pandai memanajemen waktu. Nanti kita akan mendapatkan paparan sejenak dari beliau berdua, masing-masing setengah jam. Dan kemudian ada talk show tanya jawab dari kami yang sudah menyiapkan tema atau materinya, pertanyaan-pertanyaannya, dan kemudian akan diikuti dengan tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian yang seandainya selama pemaparan itu ada yang ingin ditanyakan. Nah, untuk nomornya boleh dicatat Bapak Ibu, karena nanti untuk menghemat waktu kita nggak akan membuka pertanyaan secara langsung gitu. Siapa yang mau tanya tunjuk jari silahkan, enggak, itu terlalu lama. Maka jenengan bisa langsung catat dan kirim ke nomor tersebut, kemudian akan disortir oleh panitia. Nomornya adalah, monggo dicatat ya Bapak Ibu, 0881 2853 023. Insya Allah nanti akan dicantumkan di slide juga. Saya ulangi lagi, 0881 2853 023. Nah, nanti jenengan kalau ada pertanyaan, sesuatu yang mengganggu pikiran atau ingin curhat, ya silahkan aja, silahkan ditulis dan dikirim. Saya rasa kalau media tulisan seperti ini, Anda akan lebih jauh lebih terbuka dan tidak malu dalam bertanya. Silahkan saja, bebas, tapi nanti tentu akan disortir oleh panitia. Gitu ya, langsung saja agar efektif dan efisien, kita akan mendengarkan paparan terlebih dahulu dari Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Islam, MPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawana wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang sama-sama kita muliakan Dr. Abu Syifa, nama lengkapnya catat, Dr. Ramadan Ad-Nani Dani, Masya Allah, Abu Syifa kuliahnya ya. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah dan membawakan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya insya Allah. Kemudian juga satu PDSI, semoga sehat selalu, dijaga oleh Allah, tetap tekan ya. Semua panitia yang hadir, mama, ibu-ibu, semoga selalu bakoh ya, baik dan kokoh ya. Apalagi sebagai emak-emak, ibu-ibu, masya Allah, universitas dengan kurikulum terpadat sedunia. Ya. Ini mau berangkat tadi mesti saja, dia nggak mungkin langsung berangkat. Banyak hal yang dilakukan
drama-drama juga pasti terjadi hari ini tadi. Tapi semuanya dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ya, waktu sangat mepet sekali dan saya juga biasanya sekian waktu ini harus pintar-pintar ngatur kalimat. Karena biasanya saya kalau ceramah itu nggak lepas dari cerita. Cerita nggak bisa lepas dari kisah, kan gitu biasanya. Oke, tapi nanti dilanjutkan dengan adanya konsultasi ya, tanya jawab bareng-bareng. Karena mungkin kalau saya dengan ibu-ibu udah kayaknya sering banget ya, kadang-kadang intensitasnya sehari 3 kali, 4 kali gitu. Nah hari ini nanti memang saya sengaja dengan panitia saya tidak perlu bikin slide, nanti biar langsung fokus di dokter sehingga nanti kita saling melengkapi insya Allah. Nah saya akan menyampaikan di 2 hal dulu nih. Yang pertama kita ambil dari dalil atau perintah agar kita senantiasa memohon kepada Allah dikaruniai qurrata a'yun. Kita berangkat dari situ. Nanti yang kedua, barusan surat dan ayat yang saya baca tadi, dari qurrata a'yun kita lebih ke amalannya, yaitu ku anfusakum wa ahlikum nar. Oke. Kita berangkat dari qurrata a'yun dulu. Bapak Ibu, sebenarnya doa ini bagusnya dibaca sebelum nikah. Ibu-ibu udah nikah? Ya sudah, ibu-ibu. Pertanyaannya enggak benar ya. Ya. Jadi doa ini sebenarnya tepat itu sebelum mencari jodoh sebenarnya. Ini kalau misalkan ada yang belum menikah, perbanyak nih doa ini. Karena ternyata urusan generasi nanti anak-anak kita tiba-tiba tidak muncul saja di pernikahan, ternyata dimulai dari mencarinya. Makanya harus hati-hati di situ. Perkara yang dibolehkan dalam kesegeraan diantaranya adalah tazwijil bikri ida adrakat. Jika seorang gadis sudah ketemu sama jodohnya dan orang tua ridho sama dirinya tentang akhlaknya, segera dinikahkan. Ini menunjukkan bagaimana Islam memperhatikan urusan perjodohan. Kalau ibu-ibu punya anak gadis yang datang hafid Quran, alumni pondok, udah pegawai, ya mobilnya Alphard, sehat, setia, ganteng, udah nggak usah ditolak deh, segera aja. Gitu. Jadi kalau udah tiba jodohnya jangan ditolak. Gitu. Nah ini yang belum nikah banyak doa itu. Kalaupun sebagian ulama mengatakan, ya kalau udah nikah Ustaz bagaimana? Jangan pakai kalimat kadung ya, karena kadung itu kayaknya gak enak banget ya gitu. Aku kadung nikah, Ustaz paham nggak kadung? Kadung. Terlanjur Ustaz. Kadung tuh artinya terlanjur. Terus aku kadung nikah Ustaz. Kayaknya kata-kata kadung itu ada penyesalan gitu loh. Ya udah, semuanya sudah ditetapkan sama Allah Ta'ala. Tapi doa ini tetap bermanfaat untuk terus dipanjatkan kepada Allah Ta'ala. Kita baca bareng-bareng ya. Rabbana hablana. Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini Masya Allah. Maka kalau doa ini sudah kita panjatkan, kita pahami, kemudian pasti nanti akan menelurkan banyak hal. Kalau boleh saya katakan, bolehlah doa ini menjadi visi dari keluarga kita. Ya, menjadi visi dari keluarga kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga telah mencantumkan visi untuk keluarganya. Rabbana ay rabbi habli minas solihin. Ya Allah, mohon karuniakan kepadamu anak yang soleh. Kita bikin visi ini juga nggak apa-apa. Bahwa kita punya visi keluarga kita yaitu keluarga yang qurrata a'yun. Coba di ayat itu yang didahulukan menjadi qurrata a'yun anak atau bapak ibu? Iya kah? Iya kah? Rabbana hablana min azwajina. Azwajina apa artinya? Pasangan kan? Berarti yang menjadi qurrata a'yun itu siapa dulu harusnya?
Orang tua. Orang tua ini nganyel kok anaknya kurota ayun. Jadi orang tua harus berproses untuk menjadi orang tua yang kurota ayun. Dengan segala bentuk latar belakangnya, udah nggak usah dipikirkan. Yang penting kita fokus menjadi pasangan yang kurota ayun. Maka nanti dibacakan berulang kali apa itu doa Nabi yang itu, Ustaz? Ya Allah, hindarkanlah hambamu dari pasangan yang mempercepat aku tua. Itu doa sahih setahu saya. Dan doa itu saya pernah bikin memohon pertolongan pada Allah agar tidak dikaruniai pasangan yang menganyelkan gitu. Itu banyak jamaah yang cocok, Ustaz. Sebagaimana permintaanku, jadi kita tak boleh ilmu ketemu doanya gitu. Yaitu doanya, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari pasangan yang mempercepat aku tua. Maka ibu-ibu perlu koreksi. Kalau suami jenengan cepet tua, jangan-jangan jenengan ini rodok gitu ya. Oke, itu intermezzonya begitu. Kembali lagi bahwa dalam konsep pendidikan ini nggak mungkin. Dalam pepatah Arab dikatakan tidaklah mungkin bayangan itu bisa lurus kalau zat bayangannya itu nggak lurus. Berarti prosesnya di sini dari orang tua. Kalau Pak Dokter nanti misalkan akan membahas perkara bagaimana anak-anak kecanduan atau etika atau adab bermain HP. Emang ibu-ibu udah beradab dalam bermain HP? Bapak-bapak sudah berakhlak dalam menggunakan HP? Nanti mohon sekalian disinggung, Pak. Jangan hanya anak-anaknya saja, karena ibunya itu abot gitu. Kadang-kadang ini kan anak lagi ujian tahfidz nih. Ma, besok ujian tahfidz. Ya, mama simak ya, dia udah sini gitu. Anaknya megang Quran, ibunya sambil megang HP. Masalah nggak bener? Udah, bener bagus. Ya Allah. Makanya ibu bapak harus kurota akhir dulu. Saya senang kalau punya istri mukanya bercahaya, saya senang. Cahaya wudhunya, cahaya sholatnya, cahaya sunblocknya, oke deh. Tapi kalau cahaya pantulan HP yang terus menerus, pucat bu mukanya. Udah jam 12 muka masih bersinar. Lampu sudah padam. Ya Allah, sinar apa lagi itu bu? HP. Maka saya bilang, orang tua harus juga punya adab, ya, punya etika, punya akhlak bagaimana berhati-hati. Gak mungkin anak-anak kita ini akan menjadi baik kalau kita sebagai orang tua tidak mengajari mereka baik. Jadi dimulai dari orang tua, ya. Qurrata a'yun azwaj, pasangan. Yang kedua setelah azwaj apa? Dzurriyyah, anak cucu keturunan. Itu bakal nyambung banget. Oke, jadi yang pertama itu. Yang kedua, kita ke misinya. Kalau visi kan sesuatu yang bakal kita raih, ya enggak? Yang bakal kita peroleh itu namanya visi. Nah, untuk bisa sukses dalam visi ini, maka kita butuh misi. Saya ambilkan garis besar misi di surah At-Tahrim tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian. Kata-kata diri, coba. Berarti kan kalau kita orang tua kembali lagi kita kan? Iya kan? Kembali lagi ke azwaj tadi, nyambung lagi tuh jamaah. Perbaiki diri-diri kalian. Setelah itu wa ahlikum. Apa? Dan keluarga kalian. Jaga diri-dirimu, jaga keluarga kalian dari panasnya api neraka. Kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan. Apa sih yang dimaksud dengan ku anfusakum itu? Semua muaranya hampir sama. Adibuhum wa allimuhum. Ajarkan adab, ajarkan akhlak kepada anak-anakmu, dan ajarkan ilmu kepada anak-anakmu.
adab didahulukan, etika, moral, akhlak ini selalu diajarkan. Kemudian kemudian kepada ilmu-ilmunya. Supaya nanti kalau dia punya ilmu nggak sombong. Maka kan banyak ya ahli psikolog, ya ahli pendidikan, dia membuat urutan-urutan bagaimana mengajarkan anak. Gitu. Ada kalau kita lihat dari hadis Nabi juga ada, tapi ada yang membuat skema agak mudah dipahami. Ya, kalau usia 0 sampai 6 atau 7 gitu, seolah-olah nih ya diperlakukan seperti raja. Gitu. Jadi kita itu harus selalu menghargai itu anak, ya kayak raja gitu loh. Ya, artinya memang saya lembut sama dia. Kan kalau kita ngomong sama raja berarti nggak teriak-teriak. Enggak, maka ke anak pun juga begitu, jangan diteriakin. Ini ada kalimat ya, tapi mungkin kebenarannya saya nggak tahu, tapi ada hikmahnya. Ini di internet bisa dicek ya. Ada namanya Pulau Solomon namanya. Itu ya kita ambil kisahnya aja. Itu pohonnya gede-gede. Ketika ditebang itu akan menghabiskan tenaga, capek. Konon pohon yang gede-gede, yang kokoh-kokoh, yang rindang-rindang, yang tinggi-tinggi itu cukup di Allah-Allah, cukup diteriakin, cukup diejek-ejek, tumbang semua pohon itu yang ada, sekalipun yang besar. Ini menjadi gambaran gitu ya. Mendidik anak itu juga begitu. Nembok semeni terus, usia anak 0 sampai 7 mbok getai terus jemaah. Sampai anak akan ngomong, "Bu, jangan marah, nek marah cepet." Tuh ya kan? Tenang, jadi gitu. Lanjutan kalimatnya kan gitu. Tenang. Anak-anak di situ tuh jangan dimarahi. Ngajari boleh. Tapi bukan tempatnya anak-anak di usia itu untuk dimarah-marah. Maka kita bijak sebagai orang tua. Dan di usia itu kan kita sama-sama paham itu lubuk cinta yang terdalam untuk kita kasih. Walaupun dalam tanda kutip agak merepotkan kita, nggak bisa ditinggal. Paling gampang ini tinggal anak kayak ya loh. HP, wah paling tenang sedunia gitu. Paling enak ngomong dikai HP, wes neng kamar ubi kayak di HP beres. Ora repot, ora nangis. Di zaman saya dulu kan permen ya. Dikai permen itu wis meneng. Nek sekarang permen 2. Sebagian anak begitu. HP. Ya. Maka dulu saya kisahkan loh. Anak saya itu sampai ngerti kapan dia pinjam HP agak leluasa ketika datang tamu. Lagi duduk begini, Bi, boleh pinjam HP? Enggak. Bapak, Bi, boleh pinjam HP? Enggak. Bapak, Bi, nih. Anak saya itu banyak memohon kepada Allah agar tamu berdatangan tiap hari. Dengan banyaknya tamu, peluang main HP semakin. Tapi saya ikuti anjuran Ustadz Budi Azhar. Ya. Ketika ada orang curhat, Pak tolong ajarin dong bagaimana cara ngambil HP anak saya. Oh gampang banget, ambil baik beres. Nangis ya jenenge anak nangis aja dulu. Dan ternyata saya lihat juga efeknya nggak ada yang bahaya. Saya kasih waktu misalkan mau apa gitu. Dia ini kan udah selesai pakai tobi, dia nggak punya HP sebentar. Tentang apa HP-nya? Mau dia tentang apa? Tentang ini. Gitu. Oke. Tetapi namanya anak, kadang-kadang awalnya tentang ini itu kartun yang ada ngajinya itu loh, gitu toh. Besok dicek lagi, dapat pindah ini. Pindah lagi iklan loh. Kadang-kadang tuh begitu anak-anak semakin cerdas ke ibunya tuh. Oke, udah mau habis nih. Ya Allah, kalau main bola itu ada tambah waktu, masa isi tengah nggak boleh sih. Oke. Next. Teman-teman yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi kembali lagi bahwa adibuhum wa adibuhum. Ajarkan adab, ajarkan akhlak kepada anak-anak. Nanti kalau usia sudah, ya walaupun ini ada khilaf di antara ahli pemerhati ya, tapi nggak masalah. Tapi nanti kita kembalikan ke hadis-hadis Nabi, semuanya ada kok. Bahwa kalau sudah di usia di atas itu, ya mungkin gayanya agak sedikit berbeda. Ya istilahnya membajak sih.
Gayanya itu udah seperti kalau kalau kalimatnya itu kayak apa ya, syariah ya, kayak tahanan gitu. Ya. Karena dia sudah mukallaf. Jadi sekitar usia 7 ya sampai kemudian usia 14 ya. Ya, sekitar itulah ya. Itu dia sudah mukallaf, sudah mendapatkan beban dari taktik syariah. Maka dia sudah diperintahkan umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk apa? Sholat. 10 tahun nggak mau boleh dipukul. Tapi nih jelaskan ini hati-hati sekarang undang-undang perlindungan anak gitu ya. Sekarang budul anak aja kena itu pasal, nyubit anak kena pasal, apalagi mukul. Nanti kalau ditanya Pak Polisi, itu mukul anak gimana? Mukul dengan cinta gitu. Mukul itu kan nggak pakai tangan, pakai apa. Oke, secara hadis begitu memang artinya bahwa di usia itu anak-anak udah mulai tegas. Kalau dia melakukan kesalahan, dia segera dilarang. Ada kan model pendidikan barat, jangan melarang anak, jangan mengatakan jangan dengan jangan. Jangan. Coba ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya itu usia berapa? Ya bunaya kan berarti masih kecil tuh. Ya bunaya la tusyrik billah, udah diajarkan tuh. Yaitu supaya tidak membuat syirik kepada Allah. Ada sebagian ulama itu diajak jalan-jalan, man khalaqas samawati wal ard, man khalaqal bahr, itu dia diajak anak kecil. Itu di usia tadi udah mulai bicara aja. Itu tauhid la ilaha illallah itu sudah sering didengungkan. Ada yang hamil ibu, hamil. Oh bukan ini. Ini kan gede banget. Ya. Udah sering ditilawahin. Udah sering didengerin suara-suara yang baik. Itu penting ya mah. Jangan modus aja setiap hamil terus apa? Kayaknya saya lagi ngidam pengen diberikan jubah baru. Ngidam kok jubah? Ini nanti kalau nggak dibeliin jubah, khawatir anak kita ngiler. Itu ngidam tuh bener gak sih dok? Oh ada bener ada tidaknya. Berarti mungkin ada yang bener tapi ada yang dipolitisin. Saya ngidam pengen diberikan alih-alih. Ngidam kok cincin. Oke, teman-teman yang berbahagia di usia-usia itu berikutnya, ya mulai ada syariat-syariat sudah mulai dijelaskan. Saya suka kalau anak-anak diajak ke masjid itu saya suka. Ya, yang penting orang tuanya tanggung jawab, dia dikondisikan, itu nggak apa-apa. Kalau anak-anak terus nggak di masjid, biasanya coba bapaknya pengajian, ibunya taklim, anaknya orang lain melu di rumah, apa yang dia lakukan? Dia meneng, TV meneng. Kalau di zaman saya permainan itu masih enak. Engklek, tau nggak? What the meaning engklek? Klek gitu. Wowoan itu dakon. Ya kan permainan kita kayak gitu. Nggak merusak saraf deh. Tapi ada kecerdasan di balik itu, ada ketangkasan di balik itu. Ada bentengan, tau nggak bentengan? Kejar-kejaran. Delian, tau nggak delian? Jilungan ya. Peta umpet. Itu permainan walaupun kayaknya biasa tapi asik. Sekarang pun saya kalau misalkan anak-anak kita kasih mainan-mainan yang ya HP memang kadang-kadang ada, ya saya nggak memungkiri itu, tapi kontrol itu jelas. Ya, habis itu dia ngetik apa, ya, kemudian dia lihat dengan siapa saja temennya, itu harus ada kayak gitu. Oke, secara umum lagi itu kalau sudah usia itu. Kemudian 16 sampai 15 sampai 21 ke atas itu sudah kita bahasanya sohib lah. Seolah-olah ya ini pembahasan kita aja. Dia tidak kayak teman. Maksudnya sering diajak diskusi itu anak. Ya diajak ngobrol. Habis ini mau kuliah kemana nak? Gitu. Aku mau papa aja. Gitu. Nah habis ini kan udah selesai kuliah nikah ya. Ya saya belum siap. Diskusi. Ajak ngobrol tuh anak. Kadang-kadang kan kita masih menjadi orang tua yang konvensional. Yang gagah. Ya kemudian ngomong sama anak hanya sekecap saja. Ngertinya baik-baik padahal di belakang kadang-kadang anak dalam kerusakannya.
Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kalimat adibuhum wa animuhum ini, ya tentu perilaku orang tua itu sangat berpengaruh pada diri anak. Ada istilah apa? Jawonya itu kacang apa bang? Kacang tinggalan jaran. Itu kalau itu anak yang tidak bisa membawa kebaikan-kebaikan orang tuanya, dia nggak bisa berbalas budi, kan gitu. Atau kalau dalam bahasa yang Indonesianya misalkan tentang apa ya teladan, ada istilah guru apa? Guru kencing berdiri, murid kencing, nah kayak gitu lah ya. Orang tua apalagi? Kalau kita bicara pendidikan sebenarnya PAUD, TK, ini teman-teman TK apa? Dewan dakwah ya, Quranic School ya. Tapi yang TK-nya ya. Sebenarnya kan mitra, ini mitra. Pendidikan anak yang sedini mungkin itu gimana sebenarnya? Di orang tua. Pendidikan yang paling dini, sedini mungkin, bahkan pradini pun itu di keluarga. Kayak tadi mulai dari nyari pasangan, ya kemudian mulai hamil, kemudian mulai lahir. Maka kalau dari lahirnya baik, ya dalam arti anak-anak usia anak-anaknya baik, nanti usia 18-nya insya Allah baik. Usia 18-nya terjaga, usia 40-nya baik. Usia 40-nya baik, usia 60-nya aman. Usia 60-nya aman, berarti husnul khotimah insya Allah. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin kan begitu. Dari 60 turunannya 40, dari 40 turunannya 18, 18 turunannya yang masih dasar anak-anak itu. Jadi pendidikan itu sebenarnya tanggung jawab orang tua yang paling pokok. Bapak atau ibu? Ya kalau kita lihat dalilnya yang pertama ya tetap kullukum ra'in. Bapak. Ya. Walaupun nanti ibu itu madrasatul ula li auladiha, menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tapi bapak nggak bisa dipungkiri karena banyak bapak-bapak itu nyerahkan pendidikan wes pokoknya duwe wae kan gitu. Aku tak boleh duwe, bahkan saya jika rapat sobo. Nek rong lunas iki sing sapa? Ibu sing ditagih duwe kok. Dia tanggung jawab semuanya, tapi keluarga dia menjadi bapak menjadi pokok, apalagi punya anak laki-laki. Coba di dalam Al-Quran, dialog dengan anak laki-laki itu seorang bapak. Luqman dengan anaknya, Nabi Nuh dengan putranya, Nabi Ibrahim dengan Ismailnya, menunjukkan bahwa seorang bapak punya tanggung jawab besar dalam pendidikan itu. Sekalipun ya ibu tetap, karena nanti awal-awal hadirnya anak mesti bersama ibu. Ibu yang ngeluh, akhirnya ngeleh. Ngelehnya itu bukan karena apa, karena ngeluh. Maka didik dengan sabar, santun, karena kelak dia akan berbangga kepada. Oke, jadi yang pertama tentang teladannya, tolong, please deh, kalau saya boleh mengatakan, please deh teladan ini. Yang jenengan kalau memang ada sesuatu yang buruk, pokoknya tinggalkan dulu. Gak mungkin kita pengen anak-anak kita hafal Quran, kita gak ada sedikit pun cinta pada Quran. Gak mungkin bapak-bapak pengen anaknya sholat, orang tuanya gak ada keinginan untuk baik, gak mungkin terjadi itu. Kecuali Allah merahmati anak itu. Teladan ini penting sekali. Maka di antara pengajaran yang sangat utama adalah teladan ini dari yang lainnya. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teladan yang baik kami miliki. Kemudian yang kedua, apa yang harus dimiliki lagi bagi orang tua? Orang tua memberikan porsi perhatian kepada pendidikan itu serius. Waktu di rumah ada waktu belajar. Barang yang dibeli harus ada nilai-nilai edukasinya. Lingkungan juga harus dipilihkan. Zaman sekarang kalau kita nggak bisa milih lingkungan, bi'ahnya itu bi'ah yang sayyi'ah. Sampai ada kisah dalam kisah seorang yang telah membunuh 99 orang ditambah satu dari 100 orang. Ketika dia tanya kepada ahli ibadah dikatakan gak ada pintu tobat,
akhirnya dia bunuh jadi 100. Habis itu disuruh tanya kepada ahlul ilmi. Ketika tanya kepada ahlul ilmi, ada enggak peluang bagi saya untuk tobat? Ada. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang dilakukan? Pindahlah dari tempatmu. Bergeserlah dari kampungmu. Karena kampungmu adalah kampung yang sedang tidak baik-baik saja. Kamu cari lingkungan yang baik. Maka kalau lingkungan kita sudah baik, berarti lingkungan luarnya juga harus kita usahakan baik. Kemudian yang ketiga, ini aja, karena sebenarnya banyak dalam tarbiyatul aulad. Ada di Islam, ada di Islamiyah banyak banget. Atau kalimatnya Syekh Mahmud Al-Misri juga banyak banget membahas bagaimana tentang pendidikan anak ini. Dan pendidikan anak gak bisa 1 jam 2 jam ya Pak Dokter ya. Sampai dari kita sebelum menikah sampai mau meninggal, pendidikan anak itu tetap harus dibahas terus. Apalagi dengan zaman-zaman yang berubah-ubah seperti ini. Yang prinsip pokok kemaksiatan sama, tapi berkembangnya berbeda. Yang ketiga, yang terakhir untuk sesi saya, doa Bu, Pak, doa. Kalau ada seorang syekh mengatakan, jika seorang anak mendoakan orang tuanya sehari 5 kali, cukuplah anak itu dikatakan tidak berbakti. Bahkan ada yang kalimatnya lebih sangar lagi, dikatakan durhaka. Ini mungkin kita jangan melihat kalimatnya, tapi substansi dari kalimat itu adalah jangan kita membatasi doa kita sebagai anak kepada orang tua. Nah, kita sekarang berposisi jangan sebagai anak, ya. Kita sekarang berposisi sebagai siapa? Orang tua. Orang tua juga harus selalu mendoakan anak-anaknya dalam keadaan apapun. Dalam arti perbanyak doa-doa kebaikan untuknya. Kalau kita nanti sudah sering doa, kita akan bertanya-tanya tentang perkara apa yang menjadikan doa itu mustajab. Mesti arahnya ke sana. Dan perkara apa yang menjadikan doa itu ditolak. Dan itu berpengaruh lagi pada diri orang tua. Oh, yang menjadikan doa itu mustajab melakukan ini, melakukan ini, melakukan itu. Yang menjadikan doa itu tertolak gara-gara melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Itu akan segera dihilangkan yang jeleknya dan akan segera ditambahkan yang baiknya. Doa. Saya ada urusan berat beberapa hari yang lalu jemaah. Berat banget. Urusan itu sampai saya mulai dari Januari. Ya. Januari, Februari, Maret, April. Mei, Juni, Juli sampai urusan itu gak selesai-selesai. Saya udah minta doa sebenarnya sama sumber saya, tapi belum spesifik. Perkara apa yang sedang menimpa pada diri saya? Kesulitan apa yang terjadi pada diri saya? Karena itu akan terjadi sidang yang kesekian. Akhirnya bismillah, saya datang di sini. Mai maaf ya. Bo, saya manggilnya Bo. Dokter manggilnya apa? Kalau manggil ibu apa? Mama. Kalau Ustaz Usama. Ustaz dari mana sih? Oh Semarang. Oh benar. Saya Bo. Bo itu lebih. Bo. Saya doakan ya Bo ya. Ada apa kalau nyata ngomong. Oh iya apa-apa. Gue lancar ya. Besoknya ketika kejadian ketika persidangan, apa dibilang hakim? Urusan Ustadz udah beres, nggak ada masalah. Belum di sidang udah dikatakan beres. Allahu Akbar. Itu kekuatan doa orang tua. Maka ibu-ibu semuanya juga begitu. Doakan kebaikan-kebaikan. Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala auladikum, wala amwalikum, wala khadimatikum au kama qala. Nabi melarang doa-doa keburukan. Doa itu da'a yad'u, kalau ketemu la artinya ad-du'a bil khair. Kalau da'a yad'u ketemunya ala berarti syarr untuk keburukan. Maka wala tad'u ala, dan janganlah kamu mendoakan keburukan untuk diri-dirimu, untuk anak-anakmu. Makanya kadang-kadang kan ibu-ibu ngono to, menek buan tiba loh. Karena ada unsur doa di dalam kalamnya orang tua.
Kalau memang dia kayak begitu, hati-hati nak, yuk bismillah bisa turun ya. Gitu. Tipu, gludung. Jenengan dongake gludung kok. Jadi tolong kalimatnya itu, inget loh ibunya ya, ulama itu ya. Jadi kalau ada apa-apa, pokoknya kalimat yang baik. Saya pernah sadar saya digosok sama santri. Gosok ya. Gosok itu pinjem tanpa izin. Tapi itu nggak boleh dalam syariat. Habis digosok, ya Allah. Akhirnya saya umumkan. Siapa yang menggosok sandal saya? Itu langsung datang santrinya. Saya doakan, siapa yang gosok sandal saya, ujiannya lancar. Langsung bisa digosok lagi jalan. Maksud saya, akhirnya sekarang udah nggak tak gitu kan lagi. Ya tak doakan tapi nggak tak sampaikan gitu. Terus sandal saya sekarang tak tulisi mudir gitu. Jadi dimanapun nggak ada yang berani gosok itu. Bahkan nanti ditaruh di tempat yang tinggi. Mudir gitu. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada santri yang ikut-ikutan tulis sandalnya mudir gitu. Karena nanti kalau sampai ikut-ikutan satu pondok sandalnya mudir semuanya gitu. Oke, saya rasa itu nggak bisa banyak hal ya yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa ya. Jadi yang pertama visi kita adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian misi yang kita lakukan yaitu qu anfusakum wa ahlikum nar, dengan serentet dan begitu lengkap penjabarannya. Intinya qu anfusakum itu ya di situ ada larangan, di situ ada perintah, kita jaga dengan baik. Dan insyaallah kita akan dengarkan paparan dari beliau, insyaallah kami pun juga akan belajar banyak dari beliau tentang kajian hari ini. Ya, kita kembalikan ke satu dari Elsa. Baik, syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Dr. Muhammad Nur Islam ya. Masya Allah, ini luar biasa paparannya tadi ya. Beliau mengambil 2 ayat kemudian dipaparkan dengan sederhana tapi sangat mengena karena diambil konteks kekinian juga. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwa beberapa metode atau cara parenting secara Islami berdasarkan nas-nas syar'i. Nah, sekarang kita akan tanya kepada, memberikan kesempatan kepada Dr. Ramadan untuk menjelaskan mengenai bagaimana sih pendidikan di era digital ini. Karena ini lebih ke modern, ilmu modern ya. Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa ilmu itu terus berkembang dan harus ada kesinkronan antara pendidikan Islam dengan pendidikan modern. Dan insya Allah nanti akan saling mendukung dan sehingga kita bisa menerapkannya, karena hikmah apapun itu yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah seorang yang beriman, dan tidak ada salahnya kita belajar dari sisi manapun. Baik, untuk menyingkat waktu 30 menit juga nggak Dok? Monggo di timernya dihidupkan, nggak apa-apa Dok. Jadi waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Ramadan. Fadhil Masykur.